Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Meningkat acara yang selanjutnya ialah acara inti pada siang hari ini, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat RA SI MA dari Tangerang, Banten. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Syarif Rahmat kula sumanggaaken. Kayaknya enakan di bawah ini ya. Ini saya nggih. Panjenengan terhalang ini. Monggo panjenengan di sini aja. Biar enggak ada yang terhalang, monggo. Railok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lashaqina ya habbadha rabban wa hubbadina wa habbadha muhammadun hadina laulahuma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibaqal ahadits allati rawayna fardudhumullahu khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru mursyid, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus Ibu Wakil Gubernur, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, dan sahabat saya, Kang Cecep, dari Kodim barangkali ada yang berkenan hadir, dari istimewa keluarga besar Romo Kiai Mukhtar Ghazali beserta Ibu Nyai, hadirin hamba-hamba Allah, sidang maulid dan haul yang dimuliakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan dengan haul Syekh Bahauddin Naqsyabandi, juga para masyayikh di ma'had ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga lumeber pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma.
Saya mohon maaf tadi agak kesiangan. Karena kebetulan juga sejak beberapa hari badan saya kurang sehat. Namun ketika berkumpul dengan para guru mursyid, rasanya hilang sakit saya. Hamba Allah yang dimuliakan, belakangan sering ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa umat Islam Indonesia, bil khusus warga Nahdlatul Ulama, masih saja mengadakan peringatan-peringatan. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, 10 Muharram peringatan, Haul para ulama peringatan, bahkan hari-hari kebesaran Indonesia, warga Nahdlatul Ulama adalah warga yang paling getol mengadakan peringatan. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober peringatan, sekarang ditambah ibu-ibu hari santri 22 Oktober, 22 Oktober, bahkan 25 Desember. Jangan. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada. Di bungkus rokok ada tulisan peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang mengherankan Pak RT tiap hari bakarin rokok, ngisepin rokok, matiin rokok. Rokoknya sudah pada mati, RT-nya ora podo mati-mati. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya para ahli fatwa, sampai hari ini tidak mengharamkan rokok. Nahdlatul Ulama, gudangnya para ulama juga tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara kita juga tidak apa-apa. Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, HTI tidak apa-apa. Itu soal beda pendapat. Kita sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan. Betul? Wajibnya apa? Sesama umat Islam walaupun beda pendapat punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, kita harus saling menyayangi dan saling tai lagi. Kita sesama umat Islam walaupun beda pendapat wajibnya saling menghargai, saling Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin. Betul apa tidak? Saya jawab saudara-saudara, kalau umat Islam Indonesia khususnya warga Nahdlatul Ulama mengadakan peringatan-peringatan, kenapa? Karena yang namanya peringatan itu khusus bagi orang yang punya ingatan. Jadi kalau siang ini di pesantren ini ada peringatan, berarti mulai dari wakil gubernurnya, yang mewakili bupatinya, DPRD-nya, Polresnya, Polseknya, para kiainya, ibu-ibunya, remajanya, putra dan putrinya, semua yang hadirnya insya Allah masih punya ingatan. Dan oleh karena itu kalau besok ada yang membid'ah-bid'ahkan peringatan, kita tidak usah tersinggung, bisa jadi orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia nggak nyiapkan kopi, berarti panitia kurang. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot, mendingan ngopi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Kenapa kita mencintai Nabi? Sebab tidak akan pernah merasakan nikmatnya manis iman kalau kita belum mencintai Nabi. Bukankah Rasul pernah mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ana telung perkara sapa wong ingkang anduweni telung perkara iki maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Ngerti enggak? Ayat tilu perkara sing saha jelema ngabogaan tilu perkara ieu dina dirina, maka eta jelema tanduan de bakal ngarasakeun amisna iman. Ngerti enggak? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat dari membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta, mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Pasti mereka akan menjawab, membaca Al-Quran lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain, dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Perasaan gurihan ngomongin orang ya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih lancar dan laris di pengajian, orang yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka tidak menjawab walaupun satu kata. Tapi survei membuktikan ternyata di pengajian Jakarta ngomongin orang lebih laris daripada yang baca Quran. Kenapa? Sebab ibu-ibu di Jakarta kalau suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, mana idghamnya, mana ikhfa, mana iqlabnya, mana mad, mana qasarnya, mana waqaf, mana ibtida'nya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, ibu-ibu di Jakarta lancar semua, fasih semua, murotal, nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu di Lampung Tengah, insya Allah tidak sama. Insya Allah saya yakin habibnya ada, kiainya ada, mursyidnya banyak. Insya Allah ibu-ibu di Lampung Tengah mah lain dari Jakarta. Amin. Sebab katanya ibu-ibu Lampung Tengah mah rata-rata punya kelainan. Saya yakin karena banyak gurunya, ibu-ibu di Lampung Tengah beda dengan di Jakarta. Alhamdulillah. Katanya Lampung Tengah mah ibu-ibunya lebih parah. Sallu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yanto Gusti Allah lan utusane Gusti Allah iku langkung dipun remeni dumateng menika tiyang kang saking ingkang sanesipun Allah lan Rasule. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kalau ingin merasakan manisnya iman yang berbuah nikmatnya ibadah, beratnya maksiat, maniskan iman, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman SMA. Yang tidak dibenarkan kalau cinta istri mengalahkan cinta Allah dan Rasulnya. Allah tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan Hansip dan tetangganya. Yang tidak dibenarkan kalau cinta suami mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Boleh cinta hartanya, boleh cinta anaknya. Yang tidak dibenarkan kalau cinta anak, cinta harta, cinta kedudukan dan jabatan mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Saya tanya ibu-ibu, ibu cinta suami apa tidak? Tidak. Sekarang cintanya semakin besar, semakin kecil. Bu, cintanya makin besar, makin kecil. Ibu maunya besar apa kecil? Orang yang ingin merasakan manisnya iman, cintai Allah. Bagaimana supaya mencintai Allah? Kanjeng Nabi pernah memberikan resep pada kita semua. Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu
babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya dalam hatinya cinta zikir kepada Allah, terbuka untuknya pintu untuk mencintai Allah. Ternyata kuncinya zikir kepada Allah. Alhamdulillah siang ini Lampung Tengah berzikir. Alhamdulillah. Sebab belum lama ini di Jakarta Selatan, di Ciledug tepatnya, ada spanduk besar sekali, Beb. Larangan berzikir, larangan bersolawat. Itu di Kecamatan Larangan. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Sebab Kanjeng Nabi pernah dawuh, inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya Satpol PP, Allah punya Banser, Allah punya polisi dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Apa kerja mereka? Masya Allah, hamba Allah yang datang siang ini mungkin 10.000 manusia, tetapi malaikat-malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan jumlahnya untuk mendampingi dan mengawal kita semua. Allahumma. Apa yang mereka lakukan? Ketika menyaksikan orang yang beriman membaca Al-Quran, mereka akan tenang mendengarkan. Ketika mereka menyaksikan orang beriman berzikir, mereka ikut zikiran. Saat orang yang beriman bersolawat, mereka ikut solawatan. Dan saat orang yang beriman berdoa, malaikat semua mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Tahukah kita hamba Allah, siang ini malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa kon ngomong bae maring nyong aja wirang-wirang ku tak tekak namane Gusti Allah bakal dinakan kabeh apa kabeh kowe aja tiba-tiba aja sini sineng kene. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Prak cerita anjeun di hadapan aing kae ku aing bajakeun Allah tong sieun-sieun sia bakal bikin naon ka hayang anjeun ku Allah ayeuna oge. Ngerti enggak? Silakan kalian minta kepada Allah di tempat ini apa yang kalian inginkan. Kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Semua yang punya urusan insya Allah akan beres. Jalan yang berbatu sebentar lagi di aspal beres. Amin. Pesantren yang belum selesai semuanya beres. Laki-laki yang nginjak leher istrinya banting di kasur beres. Kenapa urusannya beres? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal, malah Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Sebab apa? Ketika nyalon yang pertama maulid dia ngasih sambutan, Islam Mi'raj ngasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang sakit ngasih bantuan, orang mati ngantar ke kuburan, di mana-mana ikut tahlilan. Begitu jadi wakil rakyat, boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang maulid dan haul gitu nongol-nongol. Makanya tokoh masyarakat, pimpinan rakyat, wakil rakyat yang datang pada siang ini, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, panjang jabatannya, dan banyak amplop buat kiainya. Kiai mana dulu? Kalau ini kan hajib. Dan mereka wakil rakyat yang cuma datang musim kampanye waktu pengen dipilih doang, kita doakan mudah-mudahan pada cepat, mari. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tahukah kita hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tempat ini oleh Nabi disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Beliau pernah mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah wahai sahabatku, mampirlah wahai saudaraku. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan yang namanya raudhah cuma satu di Madinah.
Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak. Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang berkumpul zikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, bersolawat kepada Rasulullah, berdoa dan membicarakan agama Allah, di Mekahkah dia, di Madinahkah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Lampung Tengah ini adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Bunga-bunga ini sebagian sudah mulai ada yang kering karena tidak disiram sudah 3 hari lamanya. Apalagi yang ketindihan bata merah. Tetapi karena berada di majelis zikir, bunga ini adalah bunga sur. Bunga sur. Di antara ibu-ibu yang datang mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun. Ada? Ada yang di atas 60 tahun? Kita melihatnya dia orang tua. Tetapi dia sebetulnya adalah nenek-nenek. Tidak, karena berada di majelis zikir di hadapan Allah, dia bukan nenek-nenek, tapi bidadari sur. Insya Allah sebentar lagi masuk surga. Allahumma. Walaupun ini raudhahnya cuma dewan pimpinan cabang. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, karena dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati siang ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kudung merah? Sudah diaminkan ribuan orang. Karena ini adalah taman surga. Anak-anak kecil kita betah, remajanya betah, santrinya betah, kiainya betah, ibunyainya betah, tentaranya betah, polisinya betah, wakil gubernurnya betah, bupatinya juga betah, kiainya semuanya betah. Karena ini adalah taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya sebab yang namanya setan, saudara-saudara, kalau ada orang yang membaca Al-Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang baca salawat dia akan kelojotan, kalau ada orang yang baca doa dia kabur pergi entah kemana jalan. Mulane besok kalau selesai sholat berjamaah, imamnya ngajak zikir berjamaah, malah ada yang minggat duluan, tidak ada urusan, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah malah mondar-mandir rebutan kue, berarti orang tadi sudah kerasukan. Dan kalau sampai ada ibu-ibu yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kenapa? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok orang yang senantiasa menyalah-nyalakan amaliyah para ulama terdahulu kita. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, muludan bid'ah, rajaban bid'ah, haul bid'ah, selawatan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, selamatan bid'ah. Kita tidak usah ribut, karena apa? Kita sudah biasa beda pendapat, lain pendapat. Tapi kalau terus-terusan mereka menyalah-nyalakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah hidup di Indonesia, mari remajanya, mari santrinya, mari aparatnya, RT, RW, lurah, camat, bupati, sak gubernur dan wakil gubernurnya, polsek, polresnya, sampai kapoldanya, bareng dengan kiainya, bareng-bareng menghadapi orang yang akan mengacaukan negeri ini. Kompak seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Setuju? Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Suara saya agak serak karena belum minum air jeruk. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, belum dilaksanakan, setan datang. Bro, manggil Nabi mas bro. Seharusnya manggil seorang Nabi itu minimal Sayyidina. Tapi setan kan anti Sayyidina.
Bahkan baca Sayyidina itu bid'ah ujare kata bro. Apa set? Saya dengar katanya kamu akan sembelih anak kamu ya? Betul. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi. Walah bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu tuh bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang nyuruh nyembelih anak kamu itu setan. Padahal dia sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu nikmatnya ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal bos. Asem kuwi karo wong tuwa gagal ya. Setan nyari Ismail. Apa Mang? Apa kamu sudah dengar kamu akan disembelih sama bapak kamu? Sudah dengar. Lu memang tahu dari mana? Dari YouTube. Lu setan juga ngaji agama belajarnya dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan juga ngaji pakai postingan, nggak mau pakai ajengan. Yang dibacanya WhatsApp bukan mushaf. Tahu nggak Il? Bisa jadi yang nyuruh kamu disembelih oleh bapakmu itu bukan Gusti Allah. Mungkin bapakmu khawatir kamu minta jual kebun sebab udah kesel jalannya nggak diaspal apa, sampai pesantren itu masih banyak batunya. Tetapi kan wakil gubernur sudah datang bakal diaspal, ya insya Allah. Ismail tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu kepada Allah, walaupun bajunya kayak daster, kepalanya kayak ban skuter, pasti setan. Ismail ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal maning bos. Ini goblok nemen kok ya kalau bocah cilik ya gagal maning. Iya bos, Ismail memang bocah cilik, tanya matanya mencicil, tangannya mendelik, tangannya mencicil, matanya mendelik, yang dilempar batu ping pintu kasih bengkek gagal nyong iya lah. Sampai ngerasa kena. Setan datang pada ibunya Ismail, Siti Hajar. Bok Siti. Apa Tan? Apa sampean sudah dengar suami sampean akan sembelih anak sampean? Wis kurungu. Apa sampean lupa bagaimana sengsaranya kalian ketika anakmu masih bayi cidit dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa GPS? Dia pulang ke rumah bini tuanya. Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya mau disembelih, bukannya dibawakan oleh-oleh. Bagaimana perasaanku sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Karena setan terus menggoda dan mengganggu, akhirnya Siti Hajar kehilangan kesabaran, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Kok makin banyak setannya? Gagalnya setan mengganggu keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari gangguan setan. Kenapa? Karena Ismail sebagai bansernya, remaja masjidnya dan santrinya. Karena Siti Hajar sebagai majelis taklimnya, muslimatnya dan fatayatnya. Karena Ibrahim sebagai syuriah tanfidiyah dan aparatnya, kompak dan serempak. Tidak memberikan kesempatan ustadz setan memberikan kultum di musolanya, apalagi khutbah Jumat di masjidnya. Makanya kalau besok di Lampung Tengah datang satu kelompok yang menyalahgunakan amaliyah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuding sesat terhadap kaum thariqah. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, tahlil berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, ziarah kubur bid'ah, haul bid'ah, mauludan bid'ah, rajaban bid'ah. Tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Saya Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari pesantren
Baitul Mustaqim. Baitul Mustaqim di mana, Kat? Di Punggur ya? Oh, yang jalannya belum diaspal itu ya, Kat? Iya. Doamu apa, Kat, untuk mereka? Kami ya Allah mendoakan supaya jalan segera diaspal. Dan kalau tidak diaspal karena Ibu Wakil Gubernur sudah datang, mudah-mudahan pejabatnya disambar bledek. Ada acara apakah? Peringatan Maulid Nabi dan Haul Syekh Baudin Naqsyabandi. Masya Allah, Masya Allah. Indah ya, Kak? Indah memang orang Lampung itu luar biasa ya Allah. Saking luar biasanya di depan panggung aja ada pancuran air. Walaupun air jeruknya nggak datang-datang. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku ya Allah, sebagian ada yang udud, tapi mereka bersama-sama zikir menyebut asmamu. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Lampung Tengah minta diampuni dosa-dosanya. Katakan hai malaikatku, aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Lampung Tengah minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Lampung Tengah minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya mereka ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Kenapa engkau mengatakan orang Lampung Tengah tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang selonjor, ada yang sila, ada yang lendian di tembok. Bahkan di belakang aku lihat ya Allah ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Seksenono malaikatku kabeh iku wong kang padha kumpul ana pesantren Baitul Mustaqim, kabeh wis tak ngapura dosa-dosane. Saksianku anjen malaikat kami eta kabeh jelema nu aya di hareupeun pesantren Baitul Mustaqim, kabeh dosa geus dihampura ku kami. Saksikan wahai malaikatku, semua orang yang berkumpul di tempat itu sudah kuampuni dosa-dosanya. Allahumma, Allahumma. Lah kumpul begini indah kok ada yang bilang bid'ah dan cok. Ada yang interupsi. Ya Allah, boleh saya bertanya? Nanya apa kan? Kan yang datang di tempat itu tidak semuanya membaca Al-Quran, tidak semuanya zikiran, tidak semuanya selawatan, dan tidak semuanya sibuk mendengarkan pengajian. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kami lihat dari awal acara, ada yang kerjanya cuma ngincer saja tukang kamera. Itu bagaimana nasibnya ya Allah? Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum.
Orang-orang yang duduk di tempat itu, hai malaikatku, adalah orang-orang baik. Siapapun saja duduk di samping mereka, siapa saja bergabung dengan mereka, siapa saja kumpul dengan mereka, sudah tidak merugi dan dosa mereka sudah kuampuni. Allahumma itu hebatnya majelis zikir. Baru majelisnya. Kadang-kadang kita menganggap kecil terhadap zikir dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sejarah membuktikan ketika dari manusia yang pertama Kanjeng Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran di dalam surga, ketika jatuh ke dalam bumi ini, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah hanya kesedihan dan kesedihan. Nun sewu, saya tanya ibu-ibu, kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Saya tanya kaum bapak, kalau kehilangan istri sedih apa tidak? Bagaimana akan merasa kehilangan sedangkan dia masih ada pun kamu sudah punya pemain cadangan? Sallu ala Muhammad. Adam dan Hawa sedang enak-enaknya di dalam surga. Pesan Allah cuma dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga ini. Silahkan kalian makan apa yang kalian suka dari rezeki yang berlimpah di dalamnya. Tetapi satu pohon ini kamu dekati pun jangan. Sebab kalau sampai kamu memakannya, kamu termasuk di antara orang-orang yang zalim. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini ada lawan politik mudam yang sudah terusir dari surga kemarin ke luar negeri, sekarang pulang lagi. Waspada, jangan sampai kamu akrab dengan dia, jangan sampai angkat dia, jangan sampai berkoalisi dengan dia, karena nanti kamu akan celaka. Setan silaturahim. Memang setan tuh rajin silaturahim, terutama musim kampanye. Gimana? Makanya kalau nanti ada kiai didatangin orang-orang yang tumben-tumben datang selama musim kampanye, kita baca a'udzubillahi minasy. Dan kamu dapat ayat ya. Ayatnya melarang kamu dekati pohon ini ya, betul? Sebetulnya apa yang kamu dapatkan dari Allah itu bukan larangan kamu makan buah ini. Justru kalau kamu makan, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Allah yang orang andel. Kowe tukang goroh. Begitu mendengar Adam tidak percaya, setan sumpah. Memang jurkam tuh rajin sumpah, janji melulu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah kepada Adam dan Hawa, sungguh aku ini hanya menasehati kamu saja. Adam begitu mendengar sumpah, goncang pikirannya, goyang jiwanya. Kenapa? Sebab Adam tidak pernah nonton TV One. Andai saja Adam pernah nonton TV One, di sana disaksikan ada orang datang naiknya Mercy, pakai dasi, pakai paci, disumpah dengan kitab suci di Senayan malah korup, yakin tidak tertipu. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan, rugi 3. 1, berantakan ekonominya. 2, berantakan rumah tangganya. Yang 3, berantakan pakaiannya. Krisis sandang, krisis pangan, krisis desintegrasi bangsa. Gara-gara sekali ayat tekwe, terima Ustadz salah. Jangan dikira kalau tamat dari Timur Tengah mesti benernya, belum tentu.
Sang istri pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam karena sakit tubuhnya, tidak ada yang mengobatinya. Tapi sakitnya bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wahyu Allah. Guess what? Nah, ini benar ceruk. Adam dapat WA, wetang anget. Wahyu Allah maksudnya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna. Alhamdulillah kompak. Setelah dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, Hawa nggak pernah kirim alamat. Tahu-tahu Adam kakinya digiring sampai di Jabal Rahmah. Sesampai di Jabal Rahmah, istrinya sedang menangis, dicolek dari belakang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Kakang dari mana saja sih kok tidak datang-datang? Ya sebetulnya dari tadi juga Kakang sudah datang, kan jeruknya juga belum nyampe. Ku tahu engkau lama menunggu untuk Yohindun. Memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Lanjut. Sudah makan belum? Nanti sholawatan mau nyari duit mah nanti. Oh gitu. Baik.
Jadi kalau kita misalnya hidup dalam keadaan krisis ekonomi, susah rezeki, wiridnya apa? Wiridnya adalah sebab apa? La yanzilul bala illa bidzambin wa la yadhhabu illa bitaubatin. Bencana tidak akan turun kecuali karena dosa-dosa manusia, dan dia tidak akan dicabut kecuali dengan taubat mereka. La yanzilul bala illa bidzambin wa la yadhhabu illa bitaubatin. Ibu punya dosa apa tidak? Kaum bapak punya dosa apa tidak? Oh, dosaku banyak, Kiai, lebih banyak ampunan Allah. Salahku besar, lebih besar lagi anugerah Allah. Siapapun yang melakukan kesalahan hari ini, bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bertawasul dengan para masyayikh, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Bukankah Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran dengan pimpinan politik kafir, yaitu Fir'aun? Nyatanya anak buah Fir'aun sampai mati, nyatanya diangkat jadi kalimullah. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengubur hidup-hidup anak perawannya, nyatanya diangkat jadi khalifah Rasulullah? Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga pelacur kenamaan yang sudah banyak langganan, nyatanya diangkat jadi walilatullah? Bukankah Syekh Atabatul Ghulam juga seorang bromocorah, perampok, tukang bobok, tukang tarok, tukang nginsatkeun androk, tukang ngarojok nu segede sendok beh pojok ngaranna mah, nyatanya diangkat jadi waliullah? Kenapa? Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka taubat pada Allah subhanahu. Saya ingin ajak ibu-ibu supaya kompak ya Bu ya. Mau selawatan? Mau selawatan? Kompak ya. Ini salah kabel kia katone kia. Ini kabelnya kabel mono, kabel deso. Sallallahu Nabi Muhammad. Mas tukang corongnya mana? Diganti kabel stereo kalau ada. Yang di mobil saya ketinggalan deh. Itu hebatnya istighfar. Lihatlah Kanjeng Nabi Yunus. Dia seorang dai yang kondang tapi jadi mubalik yang hebat, dia kapok. Mengapa? 33 tahun berdakwah, yang beriman cuma 2 orang, kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru. Cemplungkan ke lautan, dipangan liwa paye. Dipangan liwa hiu. Teorinya siapapun akan mengatakan orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya, berkaping-kaping jadi kotoran ikan. Tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus punya paket zikir wirid yang ampuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Monggo. La jajal ya, ini apa ora? Bareng-bareng ya Bu. Insaflah jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Kurang seru Mas. Dengan tiang dan terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Yuk, Dialah pengasih kepada janganlah ragu pada
betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dialah pengasih kepada kerasku, janganlah ragu pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Enak Bu? Dialah pengasih, Masya Allah. Sehindun. Kanjeng Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, dia punya wirid-wiridnya sangat ampuh, paketnya tahlil dan tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, bukan untuk. Ringkas wiridnya, singkat zikirnya, pendek doanya, tapi karena langsung mutasil hatinya dengan Allah, nyambung. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, telecet-lecet, acan, cecel. Kenapa Yunus tidak lecet? Karena Yunus baca tas. Dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Siapa saja orang yang beriman, hidup dalam kegelapan, krisis ekonomi, kesulitan hidupnya, baca tasbih Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah. Punten, di sini ada Pak RT enggak? Ada RT yang datang? RT-nya Muslim? RT-nya beriman? Berarti doa ini bisa diamalkan oleh Pak RT. Minggu besok Pak RT ajak ke kebun binatang. Bawa ke kandang macan. Sesampai di kandang macan dan dibuka kandang macannya, seluruh masyarakat Lampung Tengah serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Masuk ke dalam, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Pak RT. Insyaallah Pak RT. Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sangat besar karena dianggap sebagai teroris oleh negara. Dicemplungkan ke dalam api, siapapun pasti akan mengatakan hancur tubuhnya jadi debu terbang ditiup angin. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim punya jimat sakti mandrogono, matek aja kasekten nganggo klambi ontoseno. Ontoseno antaso inuna, engkau ya Allah yang meraksa kami.
Apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Enak bu? Eco bu? Tapi kenapa diganti oleh ibu-ibu? Indung, indung, hujan diudik, anak siapa? Mata melirik. Nggak tahu ini ijazah dari mana kok sama. Dari Sumatera Utara sampai ke Papua kok lagunya itu sanadnya dari mana? Ya podo ngono iku. Bu? Bu? Jangan dalam-dalam lah. Bu? Lindung apa? Lindung artinya apa? Belut. Kepala lindung berarti ndas. Saya tanya ibu-ibu, belut itu panjang apa pendek? Belut itu kasar apa licin? Belut itu di darat apa masuk lubang? Udah gitu menghina lagi. Aduh, aduh. Mandi di kali. Tidak sembayang. Di dalam kubur. Katanya ada perempuan yang mandi di kali rambutnya tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat namanya Siti Jangkrik. Siti Aisyah itu garwane Kanjeng Nabi, ibu maulid Nabi tiap hari menghina istrinya dijamin masuk neraka. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya diijabah oleh Allah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim keluar telecet-lecet. Teu cecel-cecel, teu hidung-hidung. Kenapa? Karena membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran dan ujuk-ujuk datang Pak RT. Pak RT nanya, kemana mobil? Nyemprot Pak RT, minggir. Loh kenapa Pak RT? Mobil pemadam kebakaran ini bid'ah dolalah sebab tidak pernah ada zaman Rasulullah. Lah kok begitu Pak RT? Saya kan tiap hari dengerin radio Roh Jahat. Menurut pengajian radio Roh Jahat, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim itu dibakar api, dia diam di tengah kobaran api, tidak ambil semprotan, tapi dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu hadisnya Sahih Bukhari. Tapi kan saya tidak berani Pak RT, makanya gue bilang lu minggir. Entah siapa yang memberitahu ketika tiba-tiba muncul Bu RT. Dengan langkah gontai, tergopoh-gopoh, kedua tangan kekasihnya pun ia gapai. Dia berkata, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Dengan muka merah, suara sedikit marah.
Dikipaskan tangan istri yang telah melahirkan banyak anak itu, walaupun anaknya mungkin baru satu. Dia berkata, baru kini ku sadari betapa lemahnya imanmu itu. Biarkan aku seorang diri dan kau pergi, biarkan aku dengan keyakinanku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran, dan ia pun mateng. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun kawin belum punya anak. Malah di Lampung Tengah ada yang belum kawin sudah punya. Nabi Zakaria nyuwun dumateng Gusti Allah, doanya nidaan khofiyah, zikir khofi, seperti Naqsyabandi. Kafa ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khofiyya. Jadi nidanya khofi Nabi Zakaria itu. Nida doa. Apa doanya? Panjang, singkatnya di surah Ali Imran saja. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan, berilah aku turunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, diijabah oleh Allah. Ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'alhu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu akan kuberi anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kubuat manusia dengan nama seperti dia. Kaget Zakaria, ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda. Walah Zakaria, huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu urusannya gampang biaku. Aku menciptakan kamu dalam keadaan sempurna hari ini, padahal dulu kamu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Gitu aja kok. Itu tambahan dari Gus Dur. Gus Dur tuh tetap bagus walaupun tidur. Nah itu. Makanya orang-orang yang salah sama Gus Dur sekarang acur siji-siji. Walat. Sallallahu alaihi Muhammad. Rabbi ja'alli ayah. Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Ini kalau yang bacanya kiai-kiai mursyid ini akan lain terjemahnya. Riadohnya bagaimana? Oh, ngono iku. Diwalik. Kenapa dibalik? Kelasnya lain. Telu Zakaria. Berapa, Bu? Ada yang belum punya anak? Ada yang belum punya putra? Syaratnya 2. Silahkan diamalkan, syaratnya 2. Yang pertama syaratnya dia harus sudah kawin. Bener. Tange bebek kendok lah. Yang kedua, istrinya wajib istri sendiri. Wiridnya 3. Yang pertama, Allah tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza tapawi coro ora kendok lawan pemodo lawase telung dina kejaba nganggo asta salira. Tidak berbicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam. Ini suluk, Mas. Ini suluk. Nek saya orang ngerti nyala-nyala ke wong toriko. Berapa hari? Ini paling dekat 3 hari. Nanti ada arba'ina lailah. Itu suluknya Kanjeng Nabi Musa gitu loh. Sono kabeh. Wis itu nggak akan saya bahas, bukan urusan saya. Tidak boleh bicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam. Oh kalau begitu berarti benar amaliyah thariqah, benar amaliyah thariqah. Berarti amaliyah tijani juga benar-benar juga. Di dalam thariqah biasanya kadang-kadang guru mengajarkan muridnya tidak boleh bicara 3 hari sampai 10 hari. Itu ajaran guru supaya apa? Ampuh doanya. Mulane ibu-ibu, kalau suami kita sudah belajar thariqah, nanti tiba-tiba tidak banyak bicara kecuali dengan tangan, ibu dukung suamimu sedang mentajamkan doanya. Sebaliknya juga suami kalau tiba-tiba ibunya pengajian nanti tiba-tiba tidak mau ngobrol sampai 3 hari, jangan disalah-salahkan, mungkin dia lagi nggak gablek duit barangkali.
Oh kalau begitu berarti benar Thariqah, benar Thariqah. Tidak salah NU, tidak salah NU, yang salah ente. Yang kedua Zakaria, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Tidak boleh ngobrol tapi banyak zikir. 3 hari 3 malam Zakaria tidak ngobrol tapi banyak zikir. Persis ibu-ibu Lampung Tengah, jarang zikir banyak ajis. Yang ketiga, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Nih Thariqah. Ketika diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, istrinya nenek-nenek 80 tahun tiba-tiba ham. Kenapa istri Nabi Zakaria nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca zikir dan waduh, zikir itu penting. Ya penting. Ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama. Setelah dikawin langsung diwirid dengan wiridnya Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat insya Allah sang nenek hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa para wali, para ulama zikirnya mustajab, doanya saciduh metu saucap nyata. Gening ari urang mah henteu kumaha ieu teh? Zikir dan doa akan mustajab sekurang-kurangnya memenuhi 3 atau 4 syarat. Yang pertama, zikir dan doanya disesuaikan dengan perlunya. Karena apa? Semua zikir itu ampuh tetapi beda pemakainya. Sama seperti senjata, silet tajam, golok tajam, pisau tajam, kampak tajam, gergaji tajam, samurai tajam, pedang tajam. Tapi masing-masing ada pakainya sendiri-sendiri. Silet tajam buat ngiris kertas. Kalau silet tajam buat nebang pohon, geli doang. Gergaji tajam buat motong kayu. Kalau gergaji tajam buat nyunatin bocah, ancur siotongnya. Kampak tajam melatoin kayu bakar. Kalau kampak tajam buat motong kumis, ambrol sauntu-untune. Artinya apa? Bismillah tajam, hamdalah tajam, istighfar tajam, hauqalah tajam, tahlil tajam, semuanya tajam. Tapi ada tempat-tempatnya. Mulai bekerja supaya dibantu Allah, baca bis. Dapat nikmat supaya ditambah Allah, baca alhamdulillah. Dapat musibah supaya dapat pahala dari Allah, baca inna. Baca banyak dosa, astagh. Kagoda setan, a'u. Mertua mati, alhamdulillah. Rusak. Mertua penggawean kok gaple tok, ngaji orang. Murudan yang mburi dhewe. Teko keri mulai dhisik dhewe berkate gede. Yang kedua, zikir dan doa akan ampuh manakala diantarkan oleh hati yang kuat. Hati yang bersih. Sebab hati yang bersih, hati yang kuat, itu ibaratnya tangannya, zikir dan wiridnya senjatanya. Sehebat-hebat senjatanya, kalau tangannya tidak bertenaga, tidak ada gunanya. Betul? Yang ketiga, zikir dan doa akan ampuh harus ada pelatihnya. Harus ada pembimbingnya, harus ada guru mursyidnya. Kanjeng Nabi pun asyraful anbiya wal mursalin, punya guru malaikat Jibril kok. Syekh Bahauddin Naqsyabandi orang mulia punya guru Amir Kula kok. Terus ke atas. Jangankan urusan hati, jangankan urusan zikir, jangankan urusan wirid. Lihat ibu-ibu main sepak bola saja. Yang kemarin makan korban di lapangan
Sepak bola cuma nguber-nguber karet bulat, itu pun ada pelatihnya. Badminton cuma mukulin pantat ayam mati, itu saja ada pelatihnya. Main catur cuma dorong-dorong kusen, itu saja ada pelatihnya. Zikir kepada Allah, doa kepada Allah, mesti ada guru mursyidnya. Alhamdulillah, Indonesia ini negeri yang paling subur dengan thariqah. Sebab Romo saya sendiri, Raden Ahmad, juga kebetulan guru mursyid Naqsyabandiyah Kholidiyah di Ciamis. Dia ngambil dari 2 guru, satu di Mbah Ilyas di Purbalingga itu, Sokaraja, dan satu guru ngambilnya dari Kiai Manan di Ciamis. Di Romo saya itu 2 hari suluk sudah dipanggil sama guru, sudah diangkat jadi badal. Naqsyabandiyah Kholidiyah. Kebetulan simbah saya, Sayyid Abdul Rauf, juga adalah guru mursyid thariqah Syatoriyah di Yogyakarta. Kalau yang Jogja tahu pasti Mbah Kiai Abdul Rauf itu adalah buyut saya. Dan sebelum wafat Romo sudah wasiat di depan jamaah, nanti anakku raono kemursidan tak pasrahke maring anakku ragil. Kemudian dipanggil anak ragilnya, tapi Romo pesan begini, aku nitip iki tanduranku sing eje ono, dirawat tanamannya, jangan mengharapkan apa-apa, yang penting rawat saja, nanti upahnya dari yang punya sawah. Yang punya sawah itu Gusti Allah. Tapi yang kowe masih terus keliling silaturahim dan ceramah ngaji-ngaji, tidak usah dipaksakan, biar badal-badalku dulu yang jalan. Itu dipasrahkan ke anak ragilnya. Anak ragilnya hari ini sedang ada di Lampung katanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Masyayikh Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah. Al-Fatihah. Mohon maaf, saya tuh kalau ingat suka tidak tahan karena Romo tidak mewariskan harta, tidak mewariskan apa-apa, yang beliau wariskan adalah akhlak. Benar seperti Mbah Yai Hashim tadi, Romo saya bukan orang yang terkenal tidak mempan dibacok, bukan. Tapi dikenal sabar. Itu yang penting. Zikir kalau sudah merasuk, insya Allah nafsunya turun. Karena apa? La ilaha illallah hisni. Waman dakhala hisni, amina minasyaitan. Kalimat thayyibah adalah bentengku, kata Allah. Siapa masuk bentengku aman dari godaan setan. Yang bikin tidak baik itu setan, dia akan terbentengi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yang pertama, kalau kita ingin manis iman, hendaknya kita banyak zikir kepada Allah. Dan yang kedua, supaya kita mencintai Allah. Yang kedua, kalau kita ingin manis iman, hendaknya mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Saya tidak tahu sampai jam berapa nih Kiai. Ibu-ibu mau lama apa sebentar? Jawab dulu ibu-ibu. Panjang apa pendek? Keras apa lembek? Enggak, saya jujur saja, kalau memang sudah harus berhenti ya berhentilah. Bagaimana untuk mencintai Kanjeng Nabi? Salah satunya adalah dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dengan cara menceritakan kehidupan Nabi, kebesaran Nabi, kemuliaan Nabi. Dia adalah Nabi yang paling viral namanya. Kalau ada subscribe, maka Rasulullah manusia paling banyak subscribe-nya. Kalau ada like, pasti beliau paling banyak like-nya. Dan di seluruh dunia tidak ada manusia yang lebih banyak komennya kecuali beliau. Bahkan beliau sudah terkenal, sudah viral sejak dulu. Kapan? Ketika Kanjeng Nabi Adam tadi melakukan kesalahan di dalam surga. Satu keterangan menyebutkan, ya Allah,
Mohon maaf memang saya sudah 6 hari kurang sehat. Kanjeng Nabi Adam berdoa kepada Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana kamu kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, ya Rabb, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu maktuban 'ala qawamin asy la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'araftu annaka lam tudis idhan min asma'i khalqika illa lahu habul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepalaku, dipandangku tiang-tiang pancang aras, aku lihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seutai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, tidak ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Shadaqta ya Adam. Innahu lahul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya'i min dzurriyyatika falahulahumma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai, nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Saat itu kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad. Iblis juga sama melakukan kesalahan di dalam surga. Tetapi ketika ditegur oleh Allah, iblis tidak mau istighfar dan tidak mau tawasul. Kenapa iblis tidak mau istighfar, tidak mau tawasul? Memang asli iblis anti istighfar, anti istighfar, anti. Alhamdulillah turunan kanjeng Nabi Adam sampai sekarang bertawasulan. Ibu-ibu di Jawa, ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Ibu-ibu di Jakarta, ya Rabbi bil Mustafa para pelantun sholawat hadroh, siap hadrohnya? Siap ya? Yang bunyi pakai mic saya saja. Bapak Ibu yang semangat ya, sebab kita sedang tawasulan dengan Rasulullah supaya dosa kita diampuni, nggih. Dan semua hajat kita dimudahkan, nggih. Ayo, yang pakai mic saya sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana لديك واجعل حسابي غير منحسم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما أهوال ينهى
الهازم يا رب وأن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنأل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بلغ مقاصدنا يا ربي Sallallahu Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad itu namanya menjadi PIN atau password bagi orang yang masuk Islam. Umpamanya Ahok masuk Islam, amin. Umpamanya Haritanu masuk Islam, amin. Kalau mereka berdua masuk Islam, ibu-ibu insya Allah di Lampung Tengah diadakan sunatan massal. Satu anak dijatah 3 kali sunat. Passwordnya asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad sudah dipanggil-panggil saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu tuur jeung bujur ditambah dubur. Sudah ada yang manggil-manggil di masjid-masjid. Walaupun tidak soreh disebut namanya, orang tahu siapa dia. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ini kudunya pakai efek nih. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamun niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in.
Suara apa, Bu? Suara apa? Cangkem. Oh, beduk. Enak aja. Mosok beduk bau petek ini. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan karimal akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim kemudian kita pukul beduk. Ada beduk gak di sini? Bid'ah. Ada beduk? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Sebab yang bikinnya para kiai, para santri, para habaib, para ulama Indonesia. Yang tidak bid'ah apa? Yang tidak bid'ah itu meriam. Makanya di Saudi Arabia, di negara Wahabi, kalau maghrib pakai meriam. Kok nggak bid'ah? Yang bikinnya Yahudi. Kalau yang bikinnya kiai masih bid'ah. Kiai bikin isim dari ayat Quran, dari doa-doa, musyrik. Tapi beli bioenergi dari Eropa, dari Korea, 4 juta harganya. Tidak musyrik, liar ce aing masuk. Betul apa betul? Selesai pukul beduk kemudian kita kumandangkan azan. Dalam azan ada nama Muhammad 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persis sama azan di Lampung Tengah. Ngayalah sholat. Ada. Sekali azan nama Muhammad disebut 2 kali, 5 kali 2, 10. Itu belum ada orok yang lahir. Orok yang lahir diazankan supaya apa? Tidak diganggu oleh kuntilanak atau wewe. Itu belum ada orang yang kesurupan diazankan kupingnya supaya menyingkir jinnya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah diazankan kamar-kamarnya supaya menyingkir jin-jin merakayangannya. Itu belum ada angin puting beliung diazankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang mati diazankan supaya sadar yang mengantarnya. Ngono iku. Sama enggak? Di sini kalau ada orang mati diadani enggak? Diadani apa? Dangdutan. Selesai azan kemudian kita membaca doa Allahumma robba hadhihi dawatin wa salatil ati sayyidana. Yang azan di satu masjid cuma 1 orang, tapi yang baca doanya 1943. Berapa kali? Kali 5 berapa? Itu baru 1 masjid. Di Indonesia masjidnya 1.353.439. Berapa kali? Selesai baca doa kemudian kita ngambil air wudu. Selesai wudu kita baca doa lagi. Ada Muhammad di situ. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Ada. Selesai wudu kita berangkat ke masjid. Di pintu masjid ada tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk ke dalam masjid, tahiyatan masjid. Selesai tahiyatan masjid tidak qomat dulu sebab ada pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul, tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10, tsumma sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatul fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafaati. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Ini jelek-jelek dosen hadis loh. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Setelah itu bacalah salawat padaku. Karena sesungguhnya siapa yang salawat padaku 1 kali, Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Setelah itu mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. 1 orang berhak dia mendapatkan syafaatku. Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya umat Islam Indonesia, makanya orang Lampung Tengah, makanya warga Nahdlatul Ulama, biasa selesai azan sebelum qomat kita baca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabb
Allahumma sholli ala ya Rabbi bal. Yalah balik manding. Ya Rabbi balighul. Yang membaca salawat ini kata Kanjeng Nabi berhak dia mendapatkan syafaatku. Ini kata Kanjeng Nabi. Berarti benar orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti benar orang Lampung Tengah. Benar orang Lampung Tengah. Berarti tidak salah NU. Tidak salah NU. Yang salah ente. Selesai kita selawatan kemudian qomat. Setelah qomat masuk dalam sholat ada Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus. Assalamu alayka. Assalamu alayna. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu anna. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina bil alamin innaka. Satu kali tahiyat akhir nama Muhammad disebut 5 kali. 5 kali 5 25 tambah dengan 4 kali 2 8. 8 tambah 25 ngitung 8 tambah 25 8 tambah 25 orang yang bisa kalau tua-tua ya 8 tambah 25 itu baru satu orang, sedangkan yang sholat di sini itu ada 1793. Berapa biji? Selesai sholat kemudian kita zikiran afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Masuk Muhammad. Selesai kemudian imam mengatakan kalimatu haqqin wa li'ahya wa li'anamut wa bi'anamut insyaallah ta'ala min aminin bi rahmatillah wa karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi al-fatihah waladdallin. Kata imam Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina وسلام على المرسلين والحمد لله. Mau pulang ngerem dulu, ingat pesan Kanjeng Nabi, majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing tanpa zikir kepada Allah dan salawat kepada nabi mereka, kecuali pada hari kiamat majlis tadi akan menjadi penyesalan, kesedihan dan kerugian. Jika Allah mau mengazab mereka, jika berkenan Allah mengampuni mereka. Makanya tidak bubar dari sholat berjamaah, tidak pulang dari pengajian, tidak selesai dari doa berjamaah kecuali salam-salaman dengan kiainya, salam-salaman dengan gurunya, salam-salaman dengan Pak RT-nya sambil baca shollallahu ala. Berarti yang dikerjakan orang Lampung Tengah bener orang Lampung Tengah. Bener NU. Yang salah sampai ke rumah anaknya nangis, keok. Putune nangis, meong. Kucingnya, kalau putune piye? Nah itu sapi itu itu. Kata bapaknya jangan lupa tong berikan kambing 2 ekor karena namu laki-laki siapkan kembang 7 rupa baskom yang baru karembong nu anyar kene siapkan minyak wanginya dengan kembangnya dengan air beningnya. Jangan lupa hubungi habibnya, hubungi kiainya, hubungi jamaahnya, gendong tuh anakmu cukur besok malam. Apa yang dibaca? Ya Nabi, ya Rasul salam, Ya Habib salam,
Wah, semua urusan umat Islam khususnya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu melibatkan Kanjeng Nabi. Bikin rumah gak selesai, bangunan gak rampung-rampung, urusan bocah sidang orang rampung-rampung, panggil satu datang satu, hilang siji, baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat kamilah. Kamilatan taman. Ulangi. Allahumma sholli salatan taman ala sayyidina tanhallu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa husnul khawatimi biwajhil karim wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin beres bangunan tiba-tiba datang corona COVID-19. Tidak usah panik, ikut fatwa ulama, ikut aturan pemerintah, pasang semua protokol kesehatan, tapi jangan lupa baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa afiyatil wa ala alhamdulillah selamat bablas koronane waras menungsane. Tiba-tiba datang musim pilpres sama pilkada, ribet dan ribut. Warga NU tenang saja, tidak usah ribut. Umat Islam gak usah ribut, itu biasa-biasa saja. Kalau ada orang bertengkar, minta kepada Allah jangan terlibat salah satunya, antepin saja, anggap saja itu merebutan antara kucing sama anjing, gitu aja kan. Ayam yang ribut itu cuma kucing sama anjing. Kita apa? Berdoa kepada Allah supaya lepas dari mereka. Allahumma sholli wa ashghili wa akhrijna min bainihim salimi wa ala paketnya 2. Kunci surga cuma 2. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur La ilaha illallah. 2 isinya, zikir dan sholawat. Zikir yang pamuncak adalah la ilaha
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah baca salawat nih paket. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, dengan salawat jalan menjadi terang. Dua paket ini ibu-ibu sekalian. Bagaimana cara zikirnya? Ya gurunya saja. Berguru kepada gurunya karena harus ada ahlinya. Kadang-kadang saya juga sedih kalau lihat orang tua ketika jadi guru mursyid itu malam itu tidak tidur. Tidurnya itu cuma pakai tumpukan sarung, karena guru mursyid itu tugasnya sekitar 17.000 kali semalam baca la ilaha illallah. Masya Allah kita belum kuat ibu-ibu sekalian ya, belum kuat. Tapi insya Allah mereka yang telah keroyo-royo bersusah payah mendekatkan diri kepada Allah untuk kita semua. Mereka guru mursyid yang telah korbankan semua dunianya, semua kesenangannya untuk kebahagiaan kita semua. Dan kita percaya hari ini masih tetap ada. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bumi ini tidak akan pernah kosong dari 40 orang abdal. Siapa mereka? Orang-orang hatinya seperti Nabi Ibrahim. Orang-orang yang hatinya sayang dengan umatnya. Bihim tunsorun, wabihim turzakun, wabihim tumtorun. Karena mereka kamu ditolong Allah. Sebab kelakuanmu yang buruk, pantasnya kamu tidak ditolong oleh Allah. Dosamu yang banyak, pantasnya kamu sudah tidak diberi makan oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang pagi, siang, dan malam menjerit untuk kita semua. Dialah wali-wali Allah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga bersama para guru-guru mursyid, para aulia Allah yang ada di muka bumi ini. Sebelum kita pungkas, saya ingatkan kita semua bahwa afdhalu dzikri la ilaha, sebaik-baik zikir la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amin minasyaitan, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amin minan niran. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bentengku, siapa yang masuk bentengku aman dari godaan setan. La ilaha illallah itu bentengku, siapa yang masuk bentengku aman dia dari api neraka. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Mustaqim, Baitul Mustaqim, Allah jadikan tempat yang lebih berkah. Anak-anak kita semua jadi bisa ngalap barokah di tempat ini, dan kita semua yang hadir jadikan hamba-hamba Allah yang mencintai kebaikan dan perbaikan. Mohon berkenan untuk semua yang hadir untuk berdiri sejenak bersama-sama dengan saya. Kita teriakan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Angkat suaranya ibu-ibu keras. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala
tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Merdeka! Salam Muhammad! Silakan kembali. Saya mohon untuk kaum muslimin di Lampung Tengah ini untuk tetap bersatu. Bapak Ibu, jangan pulang sebelum dibacakan doa, karena berkah itu ada di ujungnya ya Bu. Saya doakan yang pulang duluan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Kok malah suaminya yang bilang amin sih? Terakhir saya ada membawa kitab doa terbaik seluruh dunia. Ini kalau bagi pengamal thariqah tambah senjatanya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya thariqah, anggap itu wiridan hariannya. Monggo, itu wirid dari dan doa dalam Al-Quran semuanya sudah saya kumpulkan. Silakan dibaca, silakan diamalkan. Bisa untuk ruqyah dan bisa untuk apa saja. Tolong teman-teman bukunya bisa dibawa ke depan supaya bisa dibagikan. Karena saya tidak menjual ibu-ibu ya. Nanti kitabnya ditaruh di sini, ibu ambil sendiri dan bayarnya di situ juga. Enak aja nggak bayar, nggak usah khawatir. Ada ibu wakil gubernur, beres. Ada DPRD, beres. Pokoknya kalau enggak jangan dipilih lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman kursinya ditarik biar saya bisa duduk bareng di sini. Dihaturkan terima kasih Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Demikianlah tadi mau'idatul hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Syarif Rahmat RA SKMA. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan, sehingga kita dapat selamat di dunia hingga akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara yang selanjutnya yakni doa. Untuk doa dimohon kepada Kiai Haji Abdul Hamid dari Baran untuk dapat mengimaminya, dan dilanjutkan oleh Habib Asad bin Abdillah untuk dapat mengimaminya juga. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem ibu-ibu ugi bapak-bapak sedaya nyuwun sabar santawis nggih. Ingkang terakhir wawasan donga sing boten sabar pundhul sadèrènge donga paripurna, muga-muga dagangane ora payu. Muga-muga ora iso ngentut. Sabar yen nggih. Tawasul ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli bait tahirin wa ila arwahi sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila ruhi Syekh Baidin An-Naqsyabandi wa ila ruhi Mbah Yai Ali Hasim Al-Haj Al-Mursyid, Mbah Yai Yahya Al-Haj Al-Mursyid, Mbah Yai Umar Sufyan Al-Haj Al-Mursyid,
Mbah Yai Bastomi Baran Al-Had Amrosid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Monggo sarang-sarang maos istighfar ingkang kompak nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ngilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi madita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la yaban illa syatartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitaha. Allahumma aftah lana futukal arifin. Allahumma aftah lana futukal arifin. Allahumma aftah lana futukal arifin. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika Islam. Umatna qalban khashi'ah wa imanan daima wa dzabban maghfura. Umatna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la ta'ana wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, hakikna ya Allah, hakikna bit taqwa istiqamah wa sa'adah wa salamah fid daraini, darid dunya wa daril akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa ballim maqasidana wa maqasid sahibul hajah wa sahibid duyuf Mbah Yai Muhtar Ghazali wa ahli wa filana ma madaya matlaqami umat jam'ana hadza jam'an human. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi khususiyatil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa barakatul Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi khurfil Fatihah wa bi haqqima ujirat alai suratul Fatihah. Ya farijal ham, ya katifal gham, ya man liyabtihi yaghfir wa yarham. Ya Allah, ya dafi'a bala ya Allah, ya dafi'a bala ya Allah, ya dafi'a bala ya Allah, idfa'anna kullah hammin wa gham. Rabbana yahsana wa la tu'ashir alaina. Rabbana yahsana wa la tu'ashir alaina fid dini wad dunya wal akhirah innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Iqdi hawaijana ya Allah, iqdi hawaijana ya Allah, iqdi hawaijana ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Monggo nek awal wau kalih istighfar, monggo kita kalih sholawat nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabir rasul ajmain. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana, ruku'ana, sujudana, takhassu'ana, tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah bin niyati hifdzi dhahir wal batin wan nafsi wal amwal fid dini wa dunya wal akhirah bin niyatil qabul ya Allah hajatina wa hajatikum khasah bin niyatil qabul wa tamami kulli su wa ma'mul wa salaisani dhahiran wa batinan ya arhamar rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.